Akhirnya ternyata semua kerumitan hidup saya lah yang jadi bikin Arif RH kayak gini loh Mas. Gitu loh. Jadi membaca pola artinya satu Mas. Pengalaman hidup hanya jadi ingatan saja jika Anda tidak punya kesadaran untuk membacanya. Masih ingat nggak Mas Hendra pernah dibully? Oh masih. Masih ingat nggak Mas Hendra pernah terluka? Masih. Ya hanya sekedar itu, nggak dapat pelajaran apapun loh Mas. Hanya jadi trauma, hanya jadi kebencian. Tapi kalau itu kita tuh sudah bisa ngebaca dengan benar, cirinya sederhana. Kalau bahasa gampangnya kita jadi punya wisdom itu. Kita bicara tentang pola uang masuk, berarti kan kita gimana caranya biar pola ini diperbaiki dan diperluas. Supaya masuknya gede. Nah pola keluar, kita ngebaca gimana caranya keluarnya ini juga benar. Biar tidak menggerus masuknya. Nah, jadi kalau kita sudah bisa ngebaca itu kan kita akhirnya tahu mana yang kudu digedein, mana yang kudu dikecilin, kan gitu Mas akhirnya. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat tuh, Ndra. Spektrum ateis itu beda dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga Iya, ada. ada. Sekarang ini Mas, saya pengen masuk ke apa ya? Kadang kan kita hidup ini berjalan merasa kayak tanpa guidance gitu, tanpa petunjuk gitu Mas. Nah, kadang berhasil, kadang jatuh, kadang bingung. Kenapa ya kok sampai kejadian seperti ini kok menimpa di dalam hidupku? Gitu, apa yang salah gitu ya? Padahal kan katanya setiap orang itu sebenarnya sudah membawa yang namanya manual booknya sejak lahir tentang manual book gitu ya, semacam kayak rumus atau panduan hidup yang personal yang tidak bisa disamakan antara Hendra dengan Arif RH dengan Ali gitu kan ya. Nah, gimana sih Mas cara menemukan atau membaca manual book itu gitu? Bagaimana cara menemukannya di tengah kebisingan dunia luar kita gitu ya, seperti ini gitu. Sebenarnya hidup itu akan lebih gampang kalau kita kayak handphone ya. Di dalam casing akan ada manual book di situ. Dibayangkan kalau Hendra lahir, lalu dari rahim ibu Mas Hendra itu keluar juga manual booknya. Hendra, petunjuk hidup Hendra. Jadi terus udah bawa buku gitu loh. Itu kayaknya enak hidup itu. Iya, asik. Enak banget gitu loh. Masalahnya adalah tidak begitu. Nah sekarang pertanyaannya kalau tidak begitu, jadinya ada dua kemungkinan. Manual booknya nggak ada, atau ada. Nah kalau ada di mana? Kalau memang ada, kenapa banyak orang itu sampai matinya kayak dia ngerasa nggak punya? Nah yang saya sebutkan manual book itu bukan kitab suci ya, nangkep nggak? Ini lebih kepada orang itu ya. Kalau kitab suci kan dia ngatur secara umum ya Mas ya. Jadi gini, yang jadi repot itu kalau misalkan, sekarang gini Mas, TV itu sadar nggak kalau dirinya TV? Belum tentu kan? Nah, kan sama aja seperti gimana kalau sebuah manual book tuh sadar nggak kalau dia tuh manual book gitu loh. Udah nangkep arahan saya nggak? Gimana kalau selama ini kita nyari manual book, ternyata manual booknya tuh ya dirinya sendiri. Dia itu loh. Atau kita ada di dalam manual booknya. Ini seperti orang, seperti ikan yang dia di mana ya air ya? Padahal dia tuh lagi ada di samudera yang sangat luas, sehingga dia kebingungan mendefinisikan itu. Nah, jadi kita tuh harus sadar bahwa manual booknya itu adalah kita sendiri atau bahkan kita hidup di dalam manual book itu. Nah, oleh karenanya tugas kita sebetulnya adalah ngebaca, Mas. Makanya ya kalau saya sih menafsirkannya Iqra yang dimaksud di dalam story-nya Nabi Muhammad itu berlaku untuk semua. Kita disuruh ngebaca. Nah, ngebaca ini banyak orang kan berpikir ngebacanya seperti Mas Hendra baca tulisan ini. Kalau saya tuh membaca itu lebih ke membaca pola, Mas. Nah, pola itu berarti artinya gini.
sesuatu yang bisa dibaca polanya itu artinya kalau kita sudah melihatnya berulang-ulang sehingga kita menemukan konsistensi. Mas Hendra udah lihat huruf ini berapa kali? Nggak terhitung kan? Udah dari kecil. Ini huruf K. Ya K tuh begini. Kita menyimpulkan akhirnya ini huruf K. A tuh begini. Nah, bayangin ada orang yang bahkan mengenal huruf aja enggak. Gimana dia bisa baca? Nah, berarti kan sebetulnya kita tuh harus menemukan kode-kode seperti ini yang konsisten. Nah, ini repotnya adalah seringkali kita itu baru nyadar itu di pertengahan kita perjalanan hidup. Umur 60-70 baru nyadar 35. Sehingga kadang kita udah sadar, tapi terlalu banyak yang sudah kita lewatkan yang seandainya kalau dimulai lebih awal, kerusakan hidup kita tuh tidak separah itu gitu loh. Terlambat gitu loh. Nah, cuman kita punya perspektif lain. Jangan-jangan kerusakan itu dan sebagainya itu diberikan dulu supaya kita tuh akhirnya punya bahan bacaan. Nangkep nggak sih? Jadi kita kan berharap manual book itu untuk mencegah supaya kita nggak gagal, supaya kita nggak terluka gitu kan? Gimana ternyata bahwa kejadian-kejadian itu sebenarnya itulah yang harus dibaca. Repotnya itu justru kita tidak sibuk membaca manual book kita sendiri, tapi kita menyalin manual booknya orang lain. Gitu. Nah, itu yang sebenarnya yang semua orang boleh belajar kepada orang lain, tapi ujungnya harus selalu ini mana yang kira-kira masih termasuk ke dalam jalurnya saya sendiri, Mas. Jadi kalimat yang bisa menyesatkan itu adalah gini. Kalau Anda berpikir bisa, Anda pasti bisa. Itu bisa menyesatkan loh. Akhirnya kita akan merasa semuanya kita bisa. Loh, orang yang bingung mau menjalankan karir apa, itu karena ngerasa semuanya bisa loh, Mas. Loh, kenapa seorang Hendra tidak jadi penari tari perut? Karena dia nggak bisa. Wes jadi YouTuber wae gitu kan. Nah, jadi ketika kita ngerasa nggak bisa, kita akhirnya bisa menyeleksi mana yang nggak bisa. Nah, kegagalan dan sebagainya kan itu akhirnya membuat kita tuh menyeleksi, Mas, sehingga kita tuh akhirnya punya arah yang lebih tepat. Nah, cuman masalahnya kita membaca kegagalan itu bukan sebagai guideline, tapi kita membaca itu sebagai hal lain yang akhirnya membuat kita tuh akhirnya nggak membaca lagi sama sekali. Ya, kayak gini, orang yang sudah gagal berkali-kali, yang akhirnya berhasil dengan orang yang gagal terus dan tetap nggak berhasil. Yang membedakan adalah cara dia ngebaca kegagalan itu kan, Mas. Nah, makanya saya bilang, orang yang terlalu let go, itu bahayanya adalah dia tuh akhirnya menganggap kegagalan itu dilupakan aja dan nggak perlu dipelajari. Loh, dari kejadian apapun yang buruk dalam hidup, kan itu harusnya ada hal yang dibaca, supaya kita nggak ngulangin, Mas. Nah, sebentar, aku sampai di titik ini pengen diperdetail lagi. Yeah. Based on pengalaman hidupnya Mas Harif gitu, ketika kemudian membaca kegagalan yang terjadi, atau meskipun nggak kegagalan, sesuatu yang sebenarnya itu tidak diinginkan oleh seorang Harif Ferhat, tapi terjadi, terus kemudian di polanya dibaca, ini kenapa ya kok sampai kejadian seperti ini, sebelumnya aku ngapain ya, oh mungkin aku terlalu melekat sama ini, terus akhirnya kemudian hilang dan lain sebagainya gitu. Nah, ada nggak Mas satu momentum yang mungkin bisa jadi pelajaran buat teman-teman dan itu terjadi dalam hidupnya Mas Harif, dan setelah ngebaca pesan itu terus tiba-tiba nggak kejadian lagi gitu? Momentum dalam hidup saya banyak sih, Mas, sebetulnya tek gitu ya. Tapi kalau dibilang the best momentum itu adalah ketika saya menikah dengan istri saya. Saya serius. Jadi boleh dibilang pertumbuhan Arif itu gini, tapi ketika menikah istri saya itu shot gitu loh. Termasuk ya uang dan sebagainya itu setelah ketemu istri saya nih. Ya. Nah, pertanyaannya, kok bisa sesignifikan itu istri saya itu berperan dalam hidup saya? Gini, Mas. Aku nanya. Lebih rumit wanita atau alam semesta? Ada dua kemungkinan jawaban. Lebih rumit wanita atau dua-duanya sama-sama rumit? Benar. Artinya wanita nggak kalah rumit dengan semesta ya. Nah, sekarang ketika menikah kita tuh belajar untuk membaca dia, Mas. Benda paling rumit yang menyaingi rumitnya alam semesta, kita disuruh ngebaca pola serumit itu. Sebagai seorang suami, saya harus ngebaca randomitas istri saya. Akhirnya kan terlatih, Mas, kesadaran saya untuk ngebaca pola. Nih kalau istri gue gini-gini, artinya gini. Akhirnya, Mas, tajam kan lihat yang lebih sederhana. Betul. Loh, wanita lebih susah menurut saya daripada membaca semesta.
Semesta tuh rada kelihatan lah polanya, apalagi kalau dibantu sains. Wanita tuh bisa berubah sepersekian detik loh mas. Bahkan endingnya bisa jadi belok loh. Loh, tak kira begini ternyata belok ke sini. Loh kok dia marah ya? Loh apa salahku ya? Kan lama-lama sering banget kita tuh untuk membaca itu. Makanya saya bilang, pernikahan itu salah satu yang paling hebat adalah memaksa siapapun untuk ngebaca hal yang rumit. Memetakan pola istri Anda. Dan si wanita juga sama. Nah, kalau Anda sudah berhasil membaca wanita, Anda tuh bisa baca semesta loh. Apalagi kalau istrinya 3 gitu ya. Wah. Aku kalau gitu, itu harus diserahkan ke Hendra. Karena itu tergantung kapasitas orang masing-masing. Karena sebelum Anda bisa begitu, Anda harus membuktikan bisa membaca 2 halaman bersama-sama. Betul. Nah, Lee Kuan Yew bisa. Lee Kuan Yew Iya, bisa ya. dia bisa baca halaman kanan dan kiri bersamaan loh mas. Keren sih. Keren. Nah, jadi Anda tes dulu tuh, siapkan 3 buku ya, KIV, Holistic Life, sama buku lain. Coba baca bareng-bareng bisa nggak? Kalau bisa berarti Anda ready ya. Nah, maksudnya adalah kalau Mas Hendra nanya milestone-nya itu, jadi kita dipaksa untuk membaca kepastian dari ketidakpastian. Ketika kita berhasil melakukan itu, Mas, maka semua kejadian dalam hidup kita tuh akan mulai bisa kebaca polanya. Nah, nikah tanpa pertumbuhan kesadaran itu nggak akan berdampak banyak. Serius. Bahkan untuk beberapa orang, misalkan Mas Hendra ngebaca polanya mertua, susah loh Mas ngebaca polanya orang itu. Bahkan lebih gampang baca algoritmanya YouTube loh Mas. Walaupun suatu saat diubah ya sama YouTube ya. Tapi membaca polanya orang tuh susah. Udah bisa kebaca pada waktu istri haid, itu berubah lagi. Ini kenapa gak berlaku? Nah, tajeman akhirnya Mas. Nah, kayak gini. Mas, waktu dulu SD, SMP belajar matematika kan? Kalau dipikir-pikir manfaatnya apa sih kita tuh belajar serumit itu? Banyak orang nanya gitu. Sebetulnya tujuan matematika itu bukan masalah dipakai atau tidak, tapi kita dilatih untuk berpikir rumit, Mas. Sehingga nanti mudah untuk solving problem. Loh kan kita kan sering misalnya 1 ditambah X sama dengan sekian, berapa X? Loh dalam hidup kan sama, Mas. Aku mau wakil ada pelajaran itu gitu tuh ya. Akik karena duitnya gitu kan. Tapi sebenarnya di balik itu kan kayak 1 misalkan ditambah X ya sama dengan 4. Berapa X? Ya kan? Berarti ini pindah ke sini. Nah, ini kan sebenarnya dalam hidup kita tuh diajarin pasti ada yang misteri X. Ya kan? Misalnya aku itu ingin penghasilanku naik 10 kali lipat. Saat ini penghasilanku gini, aku tuh harus nyari puzzle X-nya tuh apa? Loh, matematika kalau dipahami, makanya kata Sujiwo Tejo, itu adalah mesinnya hidup, pola. Makanya Sujiwo Tejo bilang, semesta itu ada matematikanya. Artinya kalau teman-teman itu ingin lebih bisa menemukan manual, jangan menghindari kerumitan. Karena rumit itu tujuannya untuk Anda mencari kesederhanaan itu, Mas. Loh, E sama dengan MC kuadrat itu jangan dikira rumusnya nggak berpapan-papan sebelum Einstein itu merumuskan itu. Kita tinggal pakai. Nah, karena kita tinggal pakai doang, nggak mikir prosesnya, kita makanya nggak sepinter Einstein kan? Yang bikin Einstein itu pinter karena dia mikir panjang sebelum nemuin ini, Mas. Jadi kalau misalkan Anda itu dihadapkan masalah, kesulitan, sebenarnya kan lagi mencoba mencari rumus ini kan? Nah, banyak orang menghindari kerumitan hidup kan? Nah, akhirnya salah satu yang saya baca, Mas, akhirnya ternyata semua kerumitan hidup saya lah yang jadi bikin Arif RH kayak gini loh, Mas. Gitu loh. Jadi membaca pola artinya 1, Mas. Pengalaman hidup hanya jadi ingatan saja jika Anda tidak punya kesadaran untuk membacanya. Masih ingat nggak Mas Hendra pernah dibully? Oh masih. Masih ingat nggak Mas Hendra pernah terluka? Masih. Ya hanya sekedar itu, nggak dapat pelajaran apapun loh Mas. Hanya jadi trauma, hanya jadi kebencian. Tapi kalau itu kita tuh sudah bisa ngebaca dengan benar, cirinya sederhana. Kalau bahasa gampangnya kita jadi punya wisdom itu. Nah, kalau di beberapa kelas pengembangan diri itu terkadang coachnya
memberikan kita kesempatan untuk kita menulis ulang, mendeteksi kembali bagaimana sih pola uang datang di dalam hidupmu itu dan bagaimana pola uang keluar di dalam hidupmu itu. Itu sebenarnya orientasinya untuk apa, Mas Arif? Sebenarnya gangguan finansial kan kalau dikaitkan tentang keluar masuk itu adalah ketika yang keluar lebih banyak dari yang masuk kan. Nah, ketika kita bicara tentang pola uang masuk, berarti kan kita gimana caranya biar pola ini diperbaiki dan diperluas supaya masuknya gede. Nah, pola keluar kita ngebaca gimana caranya keluarnya ini juga benar, biar tidak menggerus masuknya. Nah, jadi kalau kita sudah bisa ngebaca itu kan kita akhirnya tahu mana yang kudu digedein, mana yang kudu dikecilin, kan gitu Mas akhirnya. Nah, kebayang kalau kita itu nggak sadar, maka contoh paling gampang Mas. Mas Hendra sering pakai GoFood nggak? Sering ya. Pernah lihat report sebulan keluar berapa? Enggak pernah. Nah, ya kan? Kita tuh nggak nyadar loh sebocor itu. Bulan lalu saya hanya untuk beli GoFood habisnya 7 juta loh Mas. Makan GoFood. Bukan mau nyombong loh, saya cerita. Buset, tak lihat Mas, bener Mas, aku jajan beli apa online. Kalau aku keluarnya sering sama Ali habis banyak ya Mas. Enggak, maksudnya tuh akhirnya, loh, kok aku seboros ini ya? Maksudnya ternyata aku banyak beli hari yang nggak penting juga gitu loh. Ngapain aku makan jam segini, akhirnya nambah berat badan. Bayangin kalau aku tuh tidak punya awareness untuk ngebaca itu. Artinya data itu penting. Iya, Mas. Banyak orang anggap data nggak penting Mas. Betul. Semua kebijakan pemerintah yang ngawur itu nggak basis data. Dan banyak orang sok-sokan menganggap data nggak penting. Karena data itu akhirnya kita, kayak gini Mas. Mas Hendra ngambil keputusan, itu berdasarkan pengalaman juga kan. Walaupun, ya, nah pengalaman itu kan data. Itu kan data Mas. Nah setelah kayak gitu aku, oh ngawur ini. Lah, terus aku ngobrol dengan temanku, coba kamu cek. Bulan lalu GoFoodmu berapa? Anjrit, masa GoFood aja 4 juta? Ingat itu di luar makan yang 3 kali itu loh Mas. Jajan. Kok sengawur ini kita gitu loh. Nah, itu kan kalau aku lebih wise, itu kan bisa untuk beli game. Enggak bercanda. Aku ngomong kayak gitu Mas untuk melihat bahwa ternyata aku bisa nggak aware dengan itu, saking asiknya. Beli. Itu nggak aware. Nah, orang gitu kan, lakukan tanpa koreksi. Makanya saya tidak setuju dengan kalau Anda gagal lakukan, kalau Anda gagal lakukan, kalau Anda gagal lakukan, pokoknya lakukan terus sampai berhasil. Itu salah menurut saya. Kita harus punya titik evaluasi kapan, Mas. Gagal, lakukan lagi Hendra. Gagal, lakukan lagi Hendra. Gagal, lakukan lagi Hendra. Gagal, lakukan lagi Hendra. Stop habis itu. Berhenti dulu. Kenapa kok gagal 5 kali? Harus learn dulu dong. Iya ya. Oke, setelah sudah ketemu, lanjutkan. Makanya ada orang, Mas, saya sudah ikut training motivasi. Setiap gagal saya bangkit lagi. Terus udah gagal berapa kali? 100 kali. Apa yang mau pelajari dari setiap 5 kali gagal? Nggak ada. Yang penting kan nyoba. Lah itu Mas, akhirnya nggak dapat input. Nah, ngebaca pola berarti kan butuh data. Butuh statistik dari hidup kita sendiri. Contoh Mas, ini menarik. Kan saya tuh kadang sering ngomong dengan istri saya tentang masa lalu ya. Jadi saya tuh dalam hidup tuh mungkin punya beberapa story percintaan lah. Ya, ada yang pendek, ada yang cuman ngomong gitu loh. Tapi yang menarik adalah nggak usah nanya jumlahnya ya dari dulu sampai sekarang. Jangan diperjelas jumlahnya ya. Ini saya obrolin dengan istri saya. Dan yang menarik adalah dari katakanlah 100% story saya itu 80% wanitanya yang ngomong duluan ke saya. Jadi saya nyaris nggak pernah ngomong duluan. Mantap. Nah, arahannya bukan karena terus saya mau menyombongkan itu, enggak. Terjawab ketika saya akhirnya dapat analisis human design, Mas. Gimana? Saya tuh tipenya proyektor. Jadi aslinya bawaan saya itu faktor teknis sedikit pun tarikannya udah gede. Nah, karena bawaan saya gitu kan saya nggak boleh ngajarin orang dengan cara saya karena saya tarikannya memang udah bawaannya gede, Mas. Kawan bayi ini harus ngono ya. Iya, nah aku batin iya ya kebanyakan wanita pria kok berjuang banget untuk dapat perempuan. Maksudnya dia kan gini, Mas, menyatakan cinta tuh nggak gampang loh. Apalagi wanita menyatakan cinta kepada Anda. Itu nggak gampang. Lah, itu terjadi ke 80% dari story saya loh. Saya nggak pernah ngomong duluan.
Walaupun saya juga suka, tapi yang ngomong duluan selalu dia. Perspektifnya bisa macam-macam, bisa saya pengecut, takut ditolak. Tapi kan banyak juga yang story-nya akhirnya nggak ada yang ngomong, nggak selesai. Cuman di situ pola itu Mas tak baca. Loh, ternyata dari semuanya kejadian kayak gitu Mas. Aslinya Mas. Story-story saya di mana nggak ngapa-ngapain tiba-tiba dapat duit itu banyak. Kenapa saya jarang ceritakan? Karena saya takut ada orang yang bahan dasarnya nggak kayak saya. Saya tipe proyektor yang tarikannya besar. Tapi kalau saya ajarkan itu dan tidak diberi frame yang tepat, orang berpikir caranya kayak gitu. Sementara bawaan dia bukan proyektor. Sehingga dia itu harus lebih menjemput. Kan aku lain tipenya. Nggak boleh Hendra. Orang yang ini. Nah itulah tugas kita. Makanya ngebaca pola itu, ngebaca manual book. Pola ya, lagi-lagi Loh, pola. Mas, kalau jenengan pakainya Pajero, terus saya pakainya Wuling, terus saya pakai gaya nyetirnya pakai Pajero, rusak mobil saya, Mas. Anda putaran ban belakang, saya putaran front wheel drive, lain Mas cara makainya. Nggak boleh, makanya kenapa kita perlu ngebaca diri sendiri juga, supaya tahu gimana caranya gunain apa yang kita dapat dari orang. Kan akhirnya kapasitasnya harus ditentukan saya loh, Mas. Iya. Mas Arif setiap pagi pokoknya harus olahraga. Siap. Saya nakarnya pakai Hendra. Hendra tubuhnya kuat. Sehari jalan 20.000 kali langkah. Tak ikuti. Encok saya Mas bisa jadi sebagai pemula. Nah tujuan kita ngebaca pola itu Mas. Sehingga takarannya tuh pas buat kita. Sehingga tidak jadi merusak ilmu yang didapatkan itu.